Halo keluarga es krim, gue lagi. Hari ini kita tonton film aksi kriminal Logan Lucky Asteris. Yuk lihat gimana kakak adik cacat ini bobol brankas arena balap dan kabur aman. Dua pemuda, satu pincang satu buntung, duduk di ruang rencana curi duit arena balap. Kedengarannya bercanda, tapi serius. Makanya model arena lengkap udah dibuat. Ini arena balap terbesar di negara. Setahun lebih 300 event digelar. Ada apartemen dijual di dalam. Buat atlet latihan sepanjang tahun. Infrastruktur lengkap. Bahkan punya polisi dan penjara sendiri. Lebih kayak kota mini daripada arena balap. Jimmy ceritain rencana ke Clyde. Jimmy Logan dan Clyde Logan saudara kandung. Keluarga mereka kayak kena kutukan sial. Kakek kehilangan berlian mahal. Tante menang lotre tapi jatuhin tiket. Orang tua cerai lalu sakit parah. Adik Clyde masuk tentara. Pulang buntung satu tangan. Jimmy sendiri diharapin jadi bintang atlet. Tapi mimpi hancur gara-gara lutut bermasalah. Jadi cacat. Lebih parah, mantan istrinya bawa anak perempuan tinggal sama suami baru kaya raya. Baru-baru ini, Jimmy ketahuan perusahaan asuransi punya masalah lutut. Makanya mandor terpaksa pecat dia dari posisi sopir bulldozer di proyek. Satu-satunya yang hidup tenang di keluarga cuma adik perempuan mereka, Melly. Alasan Jimmy mau bobol brankas arena balap cuma satu, miskin. Kehilangan kerja, mau hidup gimana? Mantan istrinya mau pindah negara bagian bareng anak perempuan. Jimmy bahkan gak punya duit buat sewa pengacara rebut hak asuh. Dia pilih brankas arena karena tanahnya amblas. Nggak rata, pipa air bawah tanah pecah. Arena sewa tim perbaikan. Jimmy dulu kerja di sana sebelum dipecat. Suatu kali, tim tak sengaja jebol tembok. Ketemu deretan pipa. Jimmy tahu itu pipa angin bertekanan. Uang tunai dari arena lewat pipa ini langsung ke brankas. Kayak jalan tol duit, cepat, praktis, aman. Tinggal cari pipa mana ke brankas. Jebol tembok, masuk, tapi cuma berdua nggak mungkin. Makanya mereka cari Yo, ahli bom yang lagi di penjara karena jebol brankas bank. Awalnya Yo nggak percaya sama kakak adik Jimmy. Dua kakak adik ini selalu sial. Plus Yo sembunyiin tabungan gede sebelum masuk penjara. Jadi nggak mau ikut. Tapi Jimmy balik tanya. Uangnya dikubur di bawah pohon depan rumah. Ya, kalau bener, abislah. Adik Mufis cerita ke istri. Misty gali semua duit. Kabur sama supir truk dari Florida. Yo langsung panas. Duit hilang. Istri selingkuh. Jimmy bilang. Arena lagi renovasi. Alarm mati beberapa minggu. Kesempatan emas. Tapi hukuman Yo masih 5 bulan. Gampang. Jimmy punya rencana. Yo kabur diam-diam. Balik lagi. Akhirnya Yo setuju. Tapi minta dua adiknya ikut biar bagian gak kurang. Sam dan Fish. Mesin tempur aneh. Minta alasan moral buat kejahatan. Jimmy cerita. Melly diganggu wakil manajer arena. Sam dan Fish langsung oke. Tim lengkap. Bagi tugas. Clyde ngegas masuk minimarket. Rusak barang. Kena penjara 90 hari. Sukses ketemu Yo di dalam. Selama itu, Melly ikutin truk tahanan, hafal rute, jenis mobil, info lain. Yo dan Clyde ikut petunjuk Melly. Bikin 2 kotak kayu besar pakai alat kerja penjara. Sam dan Fish ke hutan ambil bahan kimia dari temen Yo buat bom. Beli peralatan hardware di supermarket. Jimmy ke kantor konstruksi. Pura-pura ambil barang pribadi. Curi blueprint arena dari dinding. Pas mau pergi, dengar manajer bilang renovasi selesai seminggu lebih cepat. Rencana Jimmy kacau, harus gerak lebih awal. Waktunya eksekusi. Melly warnain kecoa pakai cat kuku beda warna. Sam dan Fish lepasin kecoa ke lokasi. Masukin ke pipa beda, tandain warna. Siang hari, Jimmy sembunyi identitas. Kasih kue ulang tahun ke akuntan brankas. Blema kira dari pengagum. Seneng bagi-bagi kue ke teman kerja. Jimmy sengaja tabrak mobil Blema. Blema dipanggil urus. Pulang telat. Pintu brankas otomatis nutup. Kue ketinggalan di dalam. Pagi harinya, Blema buka pintu. Kecoa tertarik manisnya kue. Merayap lewat pipa ke brankas. Sam dan Fish nyamar jadi petugas pengendali hama. Bersihin. Lihat warna kecoa. Pipa ke brankas ketemu. Semua siap. Tinggal hari H di penjara. Yo minum air banyak. Pas makan muntah ke kepala sipir. Dikirim ke RS. Minta ke toilet. Clyde, petugas kebersihan. Ikut bantu. Di toilet, congkel tempat sampah. Lewat jalur perawatan ke ruang kerja. Taruh 2 kotak kayu di bawah truk. Selesai.
Sembunyi di dalam. Lolos cek sipir. Kabur spektakuler. Pas sipir berhenti di SPBU, turun. Ketemu Meli yang nunggu. Mobil langsung ke arena balap. Sementara itu, kerusuhan pecah di kantin penjara. Yo udah janjian sama bos besar di dalam. Minta bantuan kabur. Pas rusuh, penjara masuk mode penguncian level 1. Nggak ada yang tahu Yo dan Clyde udah kabur. Di sisi lain, Sam dan Fish ikut catatan Yo. Bikin bom cair kecil. Jebol stasiun sistem gesek kartu arena. Semua mesin gesek mati. Cuma terima tunai. Brankas bakal penuh. Arena susah hitung duit hari itu. Jimmy lewat jalur pegawai. Duluan ke lokasi konstruksi. Yo dan Clyde sampai arena. Turun lewat saluran sampah. Cepet gabung Jimmy. Yo pakai pemutih, permen karet, kantong garam, bikin bom cair. Jimmy dan Clyde bengong. Cuma gitu, tatapan ragu mereka bikin Yo tersinggung. Dia ambil kapur, tulis rumus kimia di dinding. Dua kakak adik kayak bebek denger petir. Akhirnya percaya Yo. Yo nggak mau jebol tembok. Cukup picu alarm pipa brankas biar ambil duit. Dia yakin dorong bom ke ventilasi. Tapi bom nggak meledak, malah balik keluar. Keluar lagi tuh. Yo cek, ternyata kantong plastiknya diputar terlalu banyak. Setelah diperbaiki sedikit, Yo dorong lagi ke dalam. Kali ini berhasil. Bom rusak alarm. Lalu tim sambung kipas angin ke pipa. Dan duit brankas tersedot keluar kayak air bah. Semua seneng banget, tapi gara-gara telat, tangan palsu Clyde ikut tersedot. Clyde panik, mau hancurin mesin. Jimmy susah payah tenangin. Asap ledakan keluar lewat pipa lain. Pegawai lapor ke pusat kontrol. Tapi alarm mati. Dua satpam turun cek. Ketemu Sam dan Fish angkut duit pakai truk sampah. Untung Sam dan Fish pintar tipu satpam. Tapi pas lewat gerbang otomatis. Macet. Mereka nggak sadar. Sam dan Fish lama banget. Yo cek. Dua satpam akhirnya nemuin sumber asap. Ternyata supir truk sampah lagi ngerokok di ruang peralatan. Perhatiin baik-baik. Orang ini Earl, bos bar tempat Clyde kerja. Earl bantu Yo. Jelas dia satu tim sama geng Jimmy. Satpam temuin sumber asap. Tegur Earl. Pergi. Yo nemuin Sam dan Fish. Bingung sama pintu macet. Untung Jimmy datang. Sadar rantai putus. Bantu Sam dan Fish angkut duit ke truk pickup. Curi duit sukses. Jimmy urus sisa. Yang lain kabur. Sam Fish satu tim. Yo Clyde satu tim. Pas kabur, Yo Clyde ketemu dua pembalap kecelakaan. Si rambut keriting Chilblain. Dulu ngejek Clyde. Langsung kena hajar. Pesta. Dua kakak adik. Chilblain langsung kenal Clyde meski mata satu. Urusan selesai nanti. Pokoknya Yo Clyde kabur aman. Ketemu Meli. Di penjara. Tahanan tutup kamera. Pintu. Jendela. Sipir nggak bisa lihat apa-apa. Nggak berani gerak. Takut karir hancur. Dia nggak lapor atasan. Yo Clyde punya banyak waktu. Bos penjara sadar waktunya. Nyalain api biar alarm kebakaran bunyi. Sipir panik. Takut masalah besar. Panggil pemadam. Yo Clyde pakai seragam pemadam. Naik truk. Masuk penjara. Balik sel kayak nggak ada apa-apa. Alarm dibuka. Yo balik ke ranjang RS. Santai banget. Yo dan Clyde punya alibi sempurna. Meli antar mereka. Langsung balik ke ruang rias cucu. Kayak nggak pernah pergi. Jimmy selesai urus. Buru ke aula pertunjukan. Tenangin anak sekaligus alibi. Sampai sini, rencana curi Jimmy lancar. Tapi aneh, Jimmy tinggalin semua duit di mobil. Telepon polisi anonim. Lalu hilang. Duit balik ke arena kayak nggak pernah hilang. Apa Jimmy nekat cuma buat buktiin diri? Tim kecewa berat. Meski duit balik, FBI selidiki. Agen Sarah nggak nemu petunjuk. Chilblain, musuh kakak adik Jimmy. Kasih info. Setelah ketemu Clyde di bawah tanah, Chilblain kena hajar lagi. Lihat berita curi brankas. Dia curiga Clyde. Balas dendam. Lapor polisi. Tapi rekan balapnya bilang gak lihat Clyde. Ternyata Chilblain manajer pembalap. Paksa atlet minum minuman energi. Bikin pusing dan gugur. Atlet itu dendam. Clyde bantu balas dendam. Jadi atlet bela Clyde. Kesaksian Chilblain lemah. Tapi agen Sarah punya pegangan. Jimmy pernah kerja di tim balap. Kakak adik kunjungi Yo sebelum kejadian. FBI incar mereka. Tapi alibi ketiga sempurna. Kepala sipir. Demi karir. Bilang penjara normal. Yo Clyde masih di sel. Tapi dia sadar kena tipu Yo. Kesel. Cari alasan hajar Yo. FBI selidiki 6 bulan. Nol hasil. Pemilik arena suruh FBI stop. Duit balik.
Malah untung dari asuransi. Hitung-hitungan gak rugi. Bahkan mau traktir pencuri makan malam. FBI ganggu karyawan. Bisnis kacau. Sarah nyerah. Yo keluar penjara. Cari Jimmy. Nggak ketemu. Clyde juga nggak tahu. Yo termenung. Suatu hari, pintu Yo diketuk. Buka. Nggak ada orang. Mau ngomel. Lihat sekop baru. Langsung sadar sesuatu. Yo gali bawah pohon besar depan rumah. Nemuin duit banyak. Bener, Jimmy yang hilang lama. Balikin duit. Dari awal ketemu Sam Fish. Jimmy tahu mereka nggak bisa dipercaya. Bikin rencana bebas Yo. Sam Fish macet di pintu. Meli nyelip ke lokasi. Kerja sama Jimmy. Ambil duit gede. Angkut pakai truk sampah. Supirnya Earl, bos bar. Yang ngerokok di ruang peralatan. Alihin satpam. Pintu macet sengaja Jimmy atur. Buat tunda waktu. Ambil duit lebih banyak. Jimmy serahin duit pertama biar FBI stop selidiki. Chaos reda cepat. Orang lain diam. Jimmy baru balik sekarang karena tahu FBI pantau HP. Bener prediksi. Meski nggak bayar tagihan HP berbulan-bulan. Nggak diputus. Baru sebulan lalu diputus. Artinya FBI nyerah pantau. Kasus ditutup. Jimmy balik. Lewat GPS di tangan palsu Clyde. Gali lagi duit di tempat sampah. Bagi ke semua peserta. Bos penjara yang bantu. Sampai Glema yang tak sengaja ikut. Bagian tiap orang beda. Tapi di akhir, agen Sarah muncul di bar. Masih selidiki atau mau sequel? Film selesai. Alur agak lambat. Tapi penuh detail seru. Meli jago mobil. Makanya bisa bikin kotak kayu pas buat Yo. Yo muntah gara-gara air mentah. Air daerah itu kotor. Cuma buat cuci. Masih banyak detail keren. Suka? Cari versi asli. Sekarang buy, like, share, subscribe ya.